بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk kepada riwayat yang baru, masih berkaitan dengan masalah sihir. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasul, dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang zamin masuk surga juga ya, Abdullah bin Mas'ud. Tapi bukan tergolong yang 10 orang itu, bukan. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala hal unabbiukum al adhu. Ala ya, harfu tanbih ini biasanya untuk tanbih. Ala ya bisa kita artikan ya, ketahuilah, maukah misalkan. Hal unabbiukum, aku kabarkan kepada kalian, mal adhu. Apa itu al-adhu? Al-adhu adalah hiyan namimah al-qalah bainan nas. Al-adhu adalah namimah. Namimah itu menukil ucapan ya. Al-qalah. Al-qalah ini maksudnya apa? Kasratul qaul, banyak berbicara antara manusia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau bahasa kitanya apa? Kalau fitnah itu kan, fitnah itu kalau istilah kitanya apa? Dia mengucapkan kedustaan kan, fitnah kan? Ya. Si imam enggak ngambil ya, enggak ngambil jajan si Muhammad, kata si Faza, nah si imam yang ngambil. Nah, itu kalau istilah kita itu fitnah. Ya, iya, Mam. Ya, tapi kalau dalam Al-Qur'an fitnah itu yang dimaksud adalah ya kesyirikan. Baik, ini namimah ya. Apa bahasa kitanya? Gosip mungkin ya. Ngegosip. Ya ngegosip kan gitu kan? Ya. Ghibah gitu. Bahasa kitanya gosip lah. Ala ada tanbih. Ala itu adalah alat tanbih untuk memperingati orang. Jadi supaya orang itu kalau kita mungkin bahasa kitanya gimana bahasa kitanya? Untuk mentanbih lah, supaya orang itu perhatian. Kan masing-masing beda ya setiap daerah ya. Kalau bahasa Palembang mungkin oi gitu kan. Bahasa Indonesia apa? Atau kita misalnya nah gitu kan. Ya, seperti itulah. Nah kalau ini ala gitu. Nah mau nggak anak kasih tahu? Nah gitu kan tanbih namanya. Beda kalau antum ngomong, mau nggak anak kasih tahu? Nah, tidak ada apa namanya muqaddimah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau antum mau ngasih tahu atau mau mengabarkan, tapi supaya orang itu memperhatikan gitu. Antum bilang ala, sa'adribuk, nah gitu, gitu kan? Saya akan pukul engkau. Bisa jadi gitu kan? Ditanbih dulu. Tapi kalau antum mau mukul ya orang kabur dulu kan? Karena sudah ditanbih. Unabbiukum ukhbirukum, aku kabarkan kepada kalian, al-adhu ya. Ini istilah dalam bahasa Arabnya al-adhu ya, al-adhu namanya al-adhu. Bi fathil aini wa sukunid dad, dengan menfathah ain a dan mensukun dad. Masdaru adha, masdarnya adha ya'dahu adhan. Nah, bimakna kadzaba, maknanya adalah dusta. Wa sahara atau mensihir. Wa namma melakukan namimah. Wal muradu bihi huna as-sihru, tapi yang diinginkan dalam riwayat ini yang maksud adalah sihir. Nah, ini berarti sihir yang jenis apa? Ya kan gitu kan? Sihir yang jenis apa? Karena sihir itu kan umum. Sihir itu umum. Kita sudah jelaskannya bahwasanya
meyakini perkara yang gaib itu juga termasuk dari sihir. Berhukum dengan bintang-bintang itu juga perkara sihir. Nah, sekarang sihir yang jenis apa? An-namimah naqlul hadisi ala wajhil ifsad. Nah, ini termasuk sihir ya. Naqlul hadis ala wajhil ifsad. Menukil hadis ucapan orang lain dalam rangka apa? Merusak. Dalam rangka merusak. Ada orang kadang teman kita kan ngomong kan, ya, si A ini begini, tapi antum jangan kasih tahu. Nah, itu kan kalimat akhirnya itu kan. Nah, ternyata kita kasih tahu juga. Dalam rangka apa? Supaya ribut tuh dua orang, si A sama si B. Ya enggak? Si Imam ngomong sama si Faza ini. Ya, si Ibnu tuh begini. Tapi jangan kasih tahu ya. Nah, si Faza ngasih tahu, sudah ribut. Nah, min ajlil ifsad, untuk apa? Untuk supaya menimbulkan kerusakan. Itu namanya namimah. Walaupun memang benar ya yang diucapkan. Ya memang dia ngomongin kan gitu kan. Ya, bahasa kitanya gosip lah. Tapi kalau misalkan kedustaan, bahasa kitanya apa? Fitnah kan gitu. Padahal si Imam nggak ngomong, tapi si Faza ngompor-ngompor si Ibnu. Imam ngomong tentang antum gini-gini, akhirnya ribut lah. Si Faza juga ngomong ke si Ibnu, si Ibnu ngomong antum tentang antum gini. Akhirnya ribut. Itu sama juga termasuk dari namimah ya. Atau secara al-adhu itu apa? Kedustaan kan tadi kan. Jadi apa yang dia ucapkan itu dusta isinya. Padahal si Imam nggak ngomong. Al-adhu, kalau bahasa kitanya tadi gosip, fitnah. Al-qala kasratul qaul, banyak ucapan, banyak ngomong ya. Ya tentunya berbicara yang tidak ada manfaatnya ya, dan berbicara yang menghasilkan apa? Kerusakan. Al-qala ini ya berbicara yang tidak ada manfaatnya dan atau menghasilkan kerusakan. Apa bentuknya? Wa iqaul khusuma bainan nas, yaitu apa? Membuat permusuhan antara manusia. Bima yuhka li ba'di anil ba'd, di mana diceritakan untuk sebagian dari sebagian. Nah, dan ini banyak ya orang yang demikian sifatnya ya. Ada orang memang sifatnya demikian, senang deh. Pokoknya kalau dia ngumpul itu harus dialah yang ngomong. Nah, biasanya kalau orang yang banyak ngomong begitu tuh, itu rentan melakukan kedustaan, rentan ya menambah-nambahkan, mengurang-urangi kan gitu. Nah, itu namanya al-qalah, ya al-qalah. Apalagi kalau niatnya untuk apa? Untuk mengadu domba. Ya. Kalau dia ngumpul sama daerah ini, ya dipuji-pujinya daerah ini, dijelek-jelekin daerah sana. Kalau dia ngumpul di daerah sana, dipuji-pujinya daerah sana, dijelek-jelekin daerah sini dan seterusnya. Kemudian diadu. Nah, ini namanya qalah, ya al-qalah. Istilah kitanya apa? Adu domba kan gitu. Al-ma'na lijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah arada sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin an yuhadzira ummatahu, memperingati umatnya anis si'ayah bainan nas, dari melakukan fitnah, adu domba antara manusia. Jadi bahasa Arabnya adalah si'ayah ya. Kalau bahasa kitanya fitnah gitu kan, adu domba. Atau adu domba. Binakli hadisi ba'dihim, yaitu dengan cara menukil ucapan orang lain fi ba'din, untuk orang lain ala wajhil ifsad, niatnya adalah kerusakan, menjelek-jelekan, mengadu domba, itu niatnya. Faftataha hadithahu bisighatil istifham. Makanya Nabi SAW membuka hadis ini dengan sigah istifham, pertanyaan. Mau enggak? Ya, seperti itu. Liyakuna auqa'a fin nufus, supaya apa? Supaya lebih terkesan dalam jiwa. Wa ad'a lintibah, dan lebih apa? Diperhatikan. Kenapa demam? Demam? Iya. Pakai jaket, Mam. Ya. Jangan kabur dari, sudah kita jelaskan ya. Kalau ada tanda-tanda sakit itu salah satu sebab meninggal. Jadi bukan pas lagi antum sakit, justru perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak ya istighfar, perbanyak mendengar nasihat, mendengar kajian, bermajlis ya. Supaya apa? Antum
ya bisa jadi wafat di atas apa? Di atas menuntut ilmu, di atas lagi berzikir baca Quran. Sudah, itu kan sudah tahu ilmunya. Sabar mam, ya, luar biasa ya. Antum baru di sini sakit ya di Indonesia ini, mending lah. Tadi Yaman kalau sakit sudah dosis obat itu besar-besar 500, ya. Dosisnya besar. Kalau sini kan masih apa namanya? Makanya di sana cepat kalau sembuh kan dosisnya besar. Tapi ya efeknya luar biasa. Terus kalau di sana mainannya pasti disuntik, ya. Jadi obat itu pasti masukinya lewat apa? Lewat suntikan tadi. Kalau kita kan masih minum pil, masih adalah paracetamol seperti itu kan. Sana tuh langsung sampai Syekh kita juga bisa nyuntik deh. Bisa masang infus. Syekh Ahmad Said, Anda ingat dulu ya, Syekh Ahmad Said. Ahmad Said Abu Rijal jadi teman anak sakit. Sudah 2 hari kalau sakit. Jadi Syekh pulang dari pasar dia bawa infusan, bawa ini, ngimpus deh. Berapa kali dia? Sampai 2 kali atau 3 kali deh. Ini kan nggak masuk infusannya. Coba lagi sampai bengkak deh. Memang luar biasa ya. Saking ya memang demikian apa namanya cara ngobatinya pasti pakainya tadi. Nyuntik lagi aja. Dan alhamdulillah anak nggak pernah sakit sampai separah itu ya. Walaupun parahnya anak sakit, ya itu anak ya langsung minum paracetamol tidur. Sembuh lagi, alhamdulillah nggak pernah anak ngerasain suntikan. Anak ngerasain jarumnya orang Yaman tuh pas ini aja, pas apa? Lagi pasdam itu ngambil darah untuk buat ini ikomah. Dan itu harus kan syaratnya itu. Pasdam. Ada yang di pasdam orang tua kan, orang Indonesia orang tua, umur 45 lah. Di pasdam sampai 5 kali tojos nggak keluar darahnya. Salah apa? Kalau salah masukin ya, jarum tuh bukan jarum seperti kan jarum kita kan kecil-kecil ya, di sana besar jarumnya. Dan antum bayangkan ya, antum tojos begini terus dibelokin. Kalau kita kan langsung ini, Anda ingat itu. Kalau kita kan kalau disuntik itu jangan tegang kan, apa namanya, relax gitu kan, santai. Kalau mereka harus ditegangin, kan itu bisa patah itu kan ininya. Nah ya intinya apa? Intinya kalau yang bagus enggak, kalau yang bagus ya perawatnya, kalau yang bagus. Nah itu yang mungkin sudah kecapean mungkin itu. Yeah. Akhirnya yang sampai 5 kali sudah ditojos jarum itu enggak keluar darah, datanglah dokter ya. Sekali doang sama dokter ya. Nah, antum mending lah di sini ya. Kalau antum sakit, ya mau pulang tinggal dijemput kan gitu. Nah, kayak kita di Yaman, ada keluarga jauh kan. Sebetulnya kalau menurut mereka ya pelayanan seperti itu ya biasa. Kalau menurut kita kan ya namanya beda negara kan, beda kebiasaan ya. Luar biasa kan kita ngelihat. Ya. Jadi ya nggak bisa kita katakan salah itu enggak apa ya? Kurang lembut misalnya, nggak bisa kan memang biasanya begitu. Makanya mungkin wajar ya kenapa yang di Saudi itu nyarinya perawat Indonesia kan, mungkin begitu kan. Kalau orang Indonesia mungkin lebih telaten, lebih sabar gitu kan. Allah alam ya. Intinya begitu. Nah, antum sudah tahu ilmunya ya. Kita sudah bahas fikih janazah. Ya, atau kalau antum mau sekalian apa namanya? Ya, buat praktek ya boleh juga. Jadi kalau lagi sakit ini justru apa? Banyak-banyak zikir, banyak-banyak dengar nasihat ya. Fasa'alahum mal adhu. Jadi Nabi SAW bertanya kepada mereka tentang apa itu adhu, ai masihru, apa itu sihir ya. Dan ini juga di antara thariqah ya. Thariqah dalam mengajar itu bagus juga metodenya adalah dengan tanya jawab ya. Karena kadang-kala antum yang ditanya itu biasanya lebih paham dan lebih mungkin dibandingkan yang enggak ditanya gitu kan, yang sekedar cuma dengar itu. Summa ajaba an hadha soal, kemudian dia menjawab atau Nabi SAW menjawab dari pertanyaan ini. Bi anal adha huwa naqlul hadisi bainan nas ala wajhil ifsad. Nah, yang namanya adh itu adalah menukil ucapan antara manusia dalam rangka merusak, wa kasratil qauli, dan juga banyak berbicara, wa iqa'il husumah bainahum, dan menimbulkan permusuhan antara mereka para manusia.
Lianna dzalika yaf'alu ma yaf'aluhu as-sihru minal fasadi wa tafriqil qulub. Nah, ini sisi kenapa dikatakan gosip ya atau adu domba ya, dikatakan sihir. Apa alasannya? Alasannya adalah li'anna dzalik, dikarenakan gosip tadi atau adu domba tadi yaf'alu ma yaf'aluhu sihir. Dia melakukan sesuatu yang dilakukan sihir. Jadi sama kerusakannya sebagaimana kerusakan sihir. Apa itu? Minal fasad, berupa kerusakan, wa tafriqil qulub, dan membuat hati itu bercerai-berai. Ya. Jadi ini sisi kenapa namimah, kalau kita bahasanya ya gosip, disebut dengan sihir. Ya. Nah, kemudian apakah sama hukumnya dengan, berarti harus apa? Harus dipenggal lehernya kan gitu kan? Nggak usah diminta pertaubatannya. Tuh bayangkan ibu-ibu biasanya kan gosip dia kan, wah ini melakukan sihir nih, penggal terus. Nah, ini menurut pendapatnya Hafsah ya, Umar bin Khattab sama Jundub bin Junadah. Enggak ya, beda ya. Sihir yang dimaksud oleh mereka itu sihir yang apa, ada bantuan syaitan ya, ada bantuan syaitan, karena memang sampai kepada derajat kesyirikan. Nah, kalau cuman gosip ya itu termasuknya dosa besar ya, dosa besar. Jadi jangan antum pahami berarti seluruh sihir, seluruh jenisnya harus dipenggal lehernya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana fihi anna namimata naw'un min anwa'is sihri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis ini bahwa yang namanya namimah salah satu jenis dari jenis-jenis sihir. Ya, gosip, hati-hati ya ibu-ibu ini ya. Ya enggak harus ibu-ibu ya, antum-antum juga sama, laki-laki ya. Lagi ngumpul itu ya enggak lepas dari yang namanya gosip. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama, anna namimata naw'un min nawa'is sihir. Bahwasanya yang namanya namimah salah satu jenis dari jenis-jenis sihir. Li'annaha taf'alu ma yaf'aluhu sihru, dikarenakan dia melakukan apa yang dilakukan oleh sihir. Minal tafriqi bainal qulubi, berupa apa? Mencerai-berai antara hati-hati ya. Yang tadinya si imam temenan sama si faza jadi musuhan, sama dengan sihir. Wal ifsad bainan nas, melakukan kerusakan antara manusia. La annan namam ya yu'khad hukm sahir. Nah, tapi bukan berarti yang namanya namam, orang yang melakukan namimah atau gosip itu yu'khad, diambil hukumnya seperti hukum sihir, atau ya'khud hukm sahir, atau dia mengambil hukum sihir. Maksudnya disamakan dengan sihir yang pakai setan. Enggak sama. Min haitsul kufri wa ghairi, yaitu dikatakan kafir dan yang lainnya. Tuh dia bahaya ya. Melihat orang ibu-ibu pada ngumpul lagi gosip, kafir ini, kafir. Gosip ya, namimah. Enggak, itu beda. Ya. Ya, makanya kita bilang di awal itu sihir itu lafaz yang umum ya, umum, banyak jenisnya. Ats-tsaniyah, yang kedua, tahrimun namimah wa annaha minal kaba'iri. Haram melakukan namimah. Bahwasanya namimah termasuk dari dosa besar. Ats-tsalisat ta'limu ala tariqati su'ali wal jawab. Di sini terdapat ya pengajaran Nabi, dan sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya atau beliau sering menggunakan apa? Pengajaran tanya jawab ya. Tanya jawab sering. Li'anna dzalika atsbatu fi dzihni, karena metode itu lebih apa? Lebih kokoh dirasakan pada benak seseorang. Ya. Ya si imam ditanya misalkan, langsung dia perhatian kan gitu. Mau nggak mau dia berpikir. Wa ada alintibah, dan apa? Dan lebih bisa diperhatikan oleh orang lain. Taib. Kemudian kita masuk kepada riwayat terakhir dari bab ini adalah walahuma, dan dari Bukhari Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal minal bayani la sihra, sesungguhnya termasuk di antara al-bayan, penjelasan itu ada yang dianggap sihir. Nah, ini juga jenis yang lainnya dari sihir. Jenis yang lain dari sihir, tapi ini tidak termasuk sihir yang mengambil hukum penyihir, enggak. Dan kita akan akan tahu sisi kenapa disamakan antara atau kenapa digolongkan sihir. Al-bayan, bayan yang dimaksud adalah al-balaghah wal fasahah. Balaghah wal fasahah. Ini
kalau bahasa kitanya mungkin retorika ya, keindahan berbicara, keindahan menyampaikan, balaghah. Ilmu balaghah ya, kalau untuk kita sampaikan balaghah itu kalau secara bahasa kan menyampaikan kan gitu, fasahah, fasih kan gitu. Ya intinya pakai keindahan bahasa. Ya. Kalau misalkan orang Indonesianya apa? Ya pujangga gitu kan, yang memang pintar puisi atau puitis lah gitulah. La sihran ay ya'malu amal sihir, yaitu dia beramal seperti amalan sihir. Nah ini sisi kenapa digolongkan sebagai sihir, karena dia amalannya persis seperti apa yang dilakukan oleh sihir. Apa itu? Fayaj'alul haqqa fi qalibil batil, menjadikan kebenaran itu berubah menjadi batil, wal batila fi qalibil haqq, dan sesuatu yang batil berubah menjadi kebenaran. Fayastamilul qulubal juhal, sehingga apa? Hati-hati, sehingga dia bisa mencondongkan, memalingkan hati-hati orang yang bodoh. Makanya kenapa ada apa namanya orator kan gitu ya, orang-orang yang orasinya bagus ya, disebut orator. Orator itu biasanya apa? Mereka lah yang berbicara ya, yang berbicara. Kalau lagi demo-demo ya, itu ada oratornya yang berbicara. Atau misalkan barakallahu fikum di zaman Nabi demikian ya. Yang menyangkal, yang diperintahkan untuk membantah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk supaya gimana caranya orang-orang Mekah tatkala itu tidak mengikuti Rasulullah SAW, itu yang ngomong siapa? Orang-orang orator yang memang orasinya bagus, yang ngomongnya bagus. Jadi dengan ucapan mereka itu, keindahan bahasa susunan dan juga cara retorika, kemudian logika mereka itu bisa membuat apa? Yang kebenaran menjadi kesalahan jadi kebenaran. Antum pahami di sini, ya? Antum lihat itu, ya di YouTube itu, orang-orang yang apa namanya dianggap berilmu itu kan banyak ya. Sampai yang berada di atas kebenaran itu dibilangnya salah. Orang yang di atas kesalahan dibilangnya benar. Nah ini yang dimaksud, yang dimaksud. Kenapa di sisi al-bayan ya termasuk dari sihir? Karena dia bisa merubah. Ya, kebenaran menjadi keburukan, keburukan menjadi kebenaran. Tapi ini tidak termasuk dari apa? Tidak termasuk dari kesyirikan. Ini hanya termasuk dosa besar. Kenapa? Kenapa sisi dosa besar? Ya sama saja dengan kedustaan. Ya sama saja dengan kedustaan. Dan di zaman sekarang banyak ya orasi-orasi ya. Kalau orang pandai berpidato itu, antum hadir itu seakan-akan terbawa, ya, terbawa. Nggak ada orang pandai orator yang dengar kayak begini, kayak imam tuh nggak ada. Begini semua, iya betul. Nggak ada yang ngantuk, angguk-anggukan nggak ada. Kalau orang apa orasinya bagus kan, orator, terbawa deh. Ya itu sisi di mana dikatakan dia termasuk dari sihir. Bayan ya, bayan itu penjelasan tadi ya, enak penjelasannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang diberikan bayan, penjelasan yang indah. Makanya Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah, yang lupa perawi yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan min jawami'il kalam ya. Memang penjelasannya bagus, ucapannya padat tapi menyeluruh ya. Kalau kita apa yang dituju cuma satu, muter-muter, banyak yang diucapkan. Nah beda kalau Nabi apa ucapannya singkat tapi menyeluruh, jelas mencakup seluruhnya. Al makna ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yubayyin sallallahu alaihi wasallam nau'an akhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jenis yang lain. Min anwa'i sihri, dari jenis sihir. Wa huwal bayanu al mutamatsilu fil fasahah wal balaghah. Itu penjelasan ya dalam apa? Dalam kefasihan dan juga balaghah. Ya, makanya ada ilmu balaghah namanya ya, yaitu ilmu yang membahas tentang retorika berbicara, susunan kata dan seterusnya. Kefasahah juga ada. Lima yahdutsuhu hadzal naw'u min atharil qulubi wal asma'. Karena ya yahdutsuhu hadzal naw', jenis ini bisa memunculkan ya berupa pengaruh dalam hati dan juga pendengaran. Orang yang dengar enak, ada intonasinya bagus ini ya. Berpengaruh kepada apa? Hati, terbawa emosi atau emosionalnya. Hatta rubbama yusawwirul haqqa fi suratil batil,
Sampai-sampai bisa jadi dia merubah yang kebenaran itu menjadi seakan-akan itu salah, batil. Wal batila fi suratil haqqi. Sedangkan kebatilan juga seakan-akan itu adalah kebenaran. Demikian. Ya. Kama yaf'alu sihru, sebagaimana yang dilakukan oleh sihir. Oh enggak, misalkan enggak mungkin orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka, enggak mungkin. Kan gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diridhoi, yang dicintai, ya, utusan yang paling terbaik gitu kan, dan seterusnya. Enggak mungkin. Nah, ini kan orang yang dengar, oh iya juga ya, enggak mungkin. Ya. Ada cara berpikir misalkan Ana lupa ya mereka cara analoginya ya, ana lupa analoginya mereka nih. Barakallahu fiik. Wal muradu dhammu hadha naw'in minal bayan alladhi yalbisul haqqa bil batili wa yumawihu 'ala sami'. Jadi yang dimaksud dengan dhammu hadha naw' dicelanya jenis ini minal bayan, yaitu jenis dari bayan tadi penjelasan. Tapi kalau penjelasan yang tujuannya baik ya, contoh misalkan dia memang pintar retorikanya, tapi yang disampaikan memang kebenaran, ini enggak termasuk ya, karena enggak ada kerusakannya. Ini yang dimaksud adalah yang kerusakan. Yang mana yalbisul haqqa bil batil, dia menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Wa yumawwihu 'ala sami', dan menyamarkan terhadap orang yang mendengar. Nah, ini sisinya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi bayanan naw'in min anwa'is sihri wa ba'dul bayan, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat penjelasan jenis dari jenis-jenis sihir, yaitu ba'dul bayan. Ya, termasuk dari jenis sihir adalah sebagian penjelasan, sebagian barakallahu fikum orasi. Ma yustafadu minal hadis, sebagian apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah bayanu naw'in min anwa'is sihri, penjelasan salah satu dari jenis-jenis kesihiran, ya, jenis-jenis sihir. Wa wal bayanu alladzi fihi tamwihun wa talbisun, yaitu penjelasan yang terdapat tamwih, penyamaran, wa talbis, ya, sama ya. Penyamaran juga artinya. Ats-tsaniyah, yang kedua, dhammu hadzal naw' minal bayan. Tercelanya jenis ini yaitu berupa al-bayan, penjelasan, wa amal bayan alladzi yuwaddihu haqqa. Tapi kalau penjelasan yang dia kerjaannya adalah menjelaskan kebenaran, wa yuqarriruhu, dan juga menetapkannya, wa yubattilul batila, dan mengatakan batilnya sesuatu yang batil, wa yadhuduhu fahuwa mamduh, ya, wa yadhuduhu fahuwa mamduh. Ya, wa yudhiduhu itu wa yudhiduhu itu maknanya dan membantah batil. Jadi dia berorasi itu untuk membantah kebatilan, fahuwa mamduh. Kalau ini baru terpuji, bukan termasuk dosa. Itu jenis dari jenis-jenis sihir ya. Banyak ternyata sihir itu, intinya sihir itu lafaz yang umum ya. Dan banyak jenisnya. Ada yang mencapai syirik, ada yang hanya dosa besar. Itu jenis-jenis sihir. Taib naktafi bihadzal qadar, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.